Shalom, selamat pagi Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah senior pagi hari ini. Bagaimana kabar Oma Opa? Sehat? Saya mengharapkan Oma Opa senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan dan senantiasa bersukacita bersama keluarga, bersama anak, cucu, dan saudara-saudara yang lain. Kami percaya bahwa dengan adanya pandemi tidak mengurangi kita untuk senantiasa bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir bagi kita. Bahkan sampai nanti kita kembali kepada Dia tetap mengasihi dan menyayangi kita semua. Kita bersyukur Oma Opa atas kebaikan Tuhan, dan pagi hari ini Oma Opa bisa mengikuti ibadah secara online. Baiklah Oma Opa, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian syukur kita yang senantiasa kita mengucap syukur karena selalu kita bersaudara dalam satu Tuhan, satu iman. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian dalam hidup kita bersaudara. Mari Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, syukur kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami semua, di mana pada pagi hari ini kami boleh hadir di tengah-tengah Oma Opa meskipun dalam siaran daring. Kami percaya Tuhan, ini tidak akan mengurangi cinta kasih Tuhan kepada kami, cinta kasih Tuhan kepada Oma Opa yang senantiasa tercurah setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjaga, memelihara, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Segala puji kami naikkan kehadiran Tuhan atas anugerah karunia yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami bersama keluarga besar kami, anak-anak, cucu kami, sanak saudara kami, semua dalam keadaan sehat dan baik. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Kau beri bagi setiap kami. Kami boleh menjalani hari-hari kami meski kami penuh dengan pergumulan, namun Tuhan senantiasa buka jalan keluar bagi kami, sehingga Engkau memampukan kami untuk menyelesaikan segala pergumulan kami. Hanya pertolongan-Mu saja Tuhan yang senantiasa kami harapkan dalam setiap nafas hidup kami, karena Engkau lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang berdaulat atas apa yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Oma Opa semua dalam keadaan sehat dan baik. Biarlah kami semua boleh mencari hadirat-Mu, boleh mencari kehendak-Mu,
dan menerima berkat serta cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kami percaya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan keselamatan, Tuhan berikan kemampuan agar semua Oma Opa yang ada pada saat ini boleh menikmati kemurahan Tuhan dan senantiasa bersyukur atas mukjizat dan juga keajaiban yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari segala kekurangan kami, segala kelemahan kami, meski kami sudah rentas secara fisik, namun kami tetap mau setia kepada Tuhan. Senantiasa menaruh harapan dan senantiasa mengucap syukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik oleh karena kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu yang hendak disampaikan oleh Pak Gutong. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu adalah makanan bagi rohani kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bekerja dan Engkau memampukan setiap kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati Pak Gutong yang hendak membawakan firman, sehingga firman itu tidak sia-sia bagi setiap kami, namun firman-Mu sungguh menjadi penolong bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan Bapa di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oma Opa, sebelum kita menerima berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan dari Pak Gutong, sebelumnya ada sebuah pujian, suatu kesaksian, di mana pujian ini sebagai ucapan syukur yang akan dilantunkan oleh Bapak Theo. Kita percaya lewat pujian yang akan disampaikan Pak Theo bisa membawa rasa damai dan sukacita bagi Oma Opa. Shalom Oma Opa, selamat pagi. Saya akan mengisi pujian dengan menyanyikan lagu Lansia. Kalau Oma Opa bisa, kita ikut nyanyi ya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi berdoa untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetapi perlukan banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tiada masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, iya lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tiada masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta?
percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Ia umur tinggal bunuh, ia lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tetap semangat ya, Oma. Tuhan memberkati. Oma dan Opa, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan hidup dan kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami waktu bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu melalui alat elektronik online ini. Sebentar kami ya Tuhan akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Urapi, berkati kami ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, biar kami mengerti, memahami maksud dan tujuan firman Tuhan. Biar juga kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, hamba-Mu saat ini yang akan menyampaikan penuh keterbatasan. Kiranya Tuhan mengurapi untuk memperlengkapi, biar boleh yang disampaikan hamba-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera, salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Oma dan Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini diberi judul atau tema menanti dengan penuh iman, yang diambil dari kitab Mazmur 40 ayat 2 yang berbunyi demikian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepada aku dan mendengar teriakku minta tolong. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepada aku dan mendengar teriakku minta tolong. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan senior ini biasanya kita ibadah hadir di gereja Tuhan, tetapi karena situasi kondisi COVID-19 yang masih melanda dunia dan Indonesia, sehingga dengan situasi seperti ini kita lakukan yaitu ibadah melalui online. Alkisah seorang gadis desa yang berkenalan dengan seorang kekasihnya, pria yang tampan, pujaan hatinya. Gadis tersebut telah sepakat mengikat janji bahwa mereka akan suatu ketika melangsungkan pernikahan. Untuk mewujudkan impian mereka berdua, sang pemuda pergi merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Atas kepergian si pemuda tadi, sang si wanita tersebut
masih setia selalu menanti 1 sampai 2 tahun kemudian. Tetapi karena begitu lamanya sang pemuda, pujaan hatinya itu pergi dan belum juga kunjung tiba di kampung halamannya. Sang wanita tersebut sudah mulai ada rasa khawatir, dan kemudian lelaki atau pria lain pun sudah ada mulai mendekatkan diri kepadanya. Dan begitu pula para keluarga sang wanita sudah mempengaruhi sang wanita tersebut untuk melupakan sang pria idamannya itu. Tanpa diduga suatu ketika tibalah saatnya sang pemuda tersebut pulang tanpa sepengetahuan sang wanita. Tetapi apa yang terjadi? Sayang 1000 kali sayang, sang wanita tadi sudah menikah dengan pria lain. Dan yang terjadi adalah suatu penyesalan. Kisah ini menggambarkan kita, hubungan kita terhadap Tuhan. Ketika masa penantian kita untuk kedatangan Tuhan, tidak ada rasa sabar, atau boleh katakan tidak setia kita terhadap Tuhan. Memang penantian itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, bahkan jenuh, menggerutu. Tidak sedikit orang bahkan mengumpat ketika janji yang sudah disepakati tidak kunjung tiba. Bahkan kita pun pernah berjanji kepada seseorang. Mungkin juga kita tidak menepati waktu atau jam telah yang ditentukan bersama. Bahkan kita pun pernah dijanjikan oleh seseorang juga menemui hal yang demikian. Waktu yang disepakati tidak kunjung tiba. Hal ini sering membuat perasaan kita menjadi ragu, gelisah, dan gundah, bahkan bisa menggerutu. Kemudian baru-baru ini kita memperingati yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah 40 hari kemudian, Tuhan pun akan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Saat penantian kedua kali, kita pun diminta untuk selalu setia, bertekun untuk menanti kedatangan Tuhan. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang seperti tertulis di Lukas 12 ayat 37a. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Kita diminta berjaga-jaga, selalu siap sedia kapan Tuhan mau datang. Apakah semasa hidup kita ini akan Tuhan datang untuk menjemput kita? Apakah setelah kita meninggal dunia, Tuhan Yesus Kristus akan datang yang kedua kalinya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi dari mata iman kita mengatakan bahwa Tuhan nanti suatu ketika akan datang untuk menjemput kita. Yang kedua,
Lukas 12 ayat 36. Perumpamaan Tuhan. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ini adalah suatu perumpamaan Tuhan. Ini adalah perumpamaan Tuhan bahwa kita selalu berjaga-jaga dan menanti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga, yaitu dari Yudas 1 ayat 21 yang mengatakan demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Selama kita akan menanti Tuhan Yesus Kristus, kita tetap harus memelihara kasih terhadap sesama kita, keluarga, teman satu iman, di luar satu iman, tetap harus mengasihi, terlebih mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu harus bertekun menanti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sambil menanti kedatangan Yesus Kristus, kita tetap harus di dalam sukacita, di dalam menanti kedatangannya untuk yang kedua kali. Kiranya demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Oma-oma yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan senantiasa menguatkan iman kami, menguatkan iman opa-oma semua. Apapun yang dihadapi oma-opa, kita percaya semuanya akan terselesaikan bersama dengan Tuhan. Sukacita dan sejahtera akan senantiasa melimpah bagi rumah tangga oma-opa semua bersama keluarga besar, anak cucu, meskipun tidak ada bersama dengan oma-opa, dimanapun mereka ada, Tuhan menyertai keluarga besar kita. Mari kita mengaminkan firman yang sudah disampaikan oleh Pak Kuto, agar firman itu tidak berlalu begitu saja, namun firman itu boleh tertanam di dalam tanah yang subur, tanah hati kita yang subur, agar firman itu bisa bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Mari oma-opa, kita naikkan pujian untuk mengaminkan firman itu. Oma, kembali kita menaikkan pujian Cinta Keluarga Tuhan. Semua saling mengalir.
saatnya kita untuk berdoa syafaat. Doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Gutong. Doa kesabaran menghadapi adanya COVID, karena kita harus tetap bersabar. Kondisi belum begitu membaik, jadi kita belum bisa bertemu secara tatap muka. Meskipun sesungguhnya kita semua sudah rindu, sudah ingin kembali bersekutu bersama-sama, bernyanyi bersama, berdoa bersama, berkumpul bersama. Namun dengan adanya pandemi, jadi kita harus menahan dulu. Tapi kita percaya bahwa ada saatnya Tuhan akan memberikan waktu yang tepat dan baik bagi kita semua, sehingga kita semua bisa kembali seperti dulu kala, yaitu bersama-sama. Kita bersukacita, kita bisa berjalan bersama, kita bisa mungkin jalan-jalan kemana untuk melepaskan kerinduan kita. Kita akan senantiasa mendapatkan anugerah, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh baik. Oma Opa, saya sedikit berbicara atau kesaksian. Saya juga pernah terkena COVID, tapi puji Tuhan, hanya Tuhan yang menolong. Suami saya masuk rumah sakit 17 hari. Setiap hari saya hanya berdoa. Pekerjaan saya berdoa. Dan saya isolasi sendiri di rumah, isolasi mandiri. Karena kebetulan rumah saya bisa untuk isolasi mandiri. Tuhan itu memang luar biasa baiknya. Sungguh baik. Saya sampai tidak bisa mengatakan kebaikan Tuhan. Karena terlalu baik buat keluarga saya, buat suami saya. Saya dijamah Tuhan, suami saya dijamah Tuhan. Pada tanggal 1 Januari 2021, suami saya disembuhkan. Hasil tes swab terakhir ternyata sudah negatif. Puji Tuhan sekali, puji Tuhan. Itu suatu hadiah yang luar biasa, yang tidak dapat dinilai Oma Opa dengan apapun. Kebahagiaan apapun harta duniawi tidak akan bisa menggantikan nilainya. Dengan nilai apa yang telah Tuhan beri bagi kami bersama suami. Meski saya harus menunggu seminggu kemudian baru saya swab, dan ternyata saya juga sudah negatif. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sungguh luar biasa baiknya. Karena Tuhan hanya mendengarkan doa kita. Ternyata doa kita disempurnakan. Doa kita dijawab. Mungkin bagi siapapun yang belum terjawab doanya, jangan putus asa. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau kita sampai berhenti berdoa, berarti kita menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh kalah dengan dunia. Kita harus menjadi pemenang. Pemenang-pemenang dalam iman kepada Tuhan. Kan janji Tuhan ya dan amin, bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Mungkin Oma Opa yang ada pernah mengalami sakit, kami percaya bahwa segala sesuatu sudah berlalu. Dan keluarga kita semuanya ke depan tidak ada yang akan menderita apapun. Semua sudah kita mewakili mereka. Kita sudah dikuatkan. Kita menjadi contoh bahwa kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kita menjadi contoh bahwa kita tetap semangat apapun yang kita hadapi. Hanya satu syaratnya, percaya bahwa Tuhan itu penuh kuasa, penuh mujizat, dan Tuhan itu penuh keajaiban. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Kata orang, mana mungkin ini dan itu karena udah umur, karena alasan ini dan itu. Selama Tuhan masih berkehendak baik, selama Tuhan masih mengasihi kita, selama kita masih terus bertekun di dalam pengharapan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya Oma Opa, mari kita bersyukur, senantiasa dikuatkan oleh firman, dikuatkan oleh Roh Kudus yang memberikan kepada kita kemampuan untuk terus-menerus bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Oma Opa bisa bersaksi di rumah dengan anak-anak, dengan cucu. Bersaksi dengan apa? Dengan tindakan, dengan cinta kasih. Oma Opa menurunkan iman yang baik, memberikan contoh yang baik.
bagi keturunan kita, agar keturunan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita bersyukur Tuhan itu sangat baik. Inilah kesaksian kami ya Oma Opa, kiranya boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Pak Kuta yang membawakan doa syafaat. Oma Opa, mari kita doa syafaat. Allah Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan telah sertai, dan kami telah boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini sebagai tuntunan kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami pada saat ini yang mengalami kesulitan dalam hal menangani COVID-19. Biarlah Tuhan menuntun, mengajar, membimbing para pemimpin kami dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Secara khusus juga kami berdoa untuk para medis yang menangani warga Republik Indonesia yang mengalami sakit penyakit COVID-19. Kiranya berikan tenaga pemikiran, berikan kemampuan biar boleh mereka untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tingkat ekonomi bangsa kami ini, biarlah tetap bisa tumbuh, berkembang, biar boleh untuk makin baik ekonomi dan bangsa kami ini. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk Komisi Senior. Saat ini dimanapun berada, di rumah dan di tempat masing-masing, kiranya Tuhan memberkati anggota Komisi Senior ini yang baik dalam keadaan sehat, baik juga yang kurang sehat. Nah, secara khusus kami ya Tuhan juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pemulihan dan mengalami sakit. Biarlah Tuhan menjamah sakit penyakit dari tubuh saudara terkasih kami, biar mereka juga dapat bersekutu untuk hari yang akan datang bersama kami. Yaitu untuk saudara kami terkasih Ibu Siswati Marihot, Ibu Kartini, Ibu Catherine, Ibu Wiwi Winarsi, Ibu Sumi Subarto, dan Bapak Iwan Benyamin. Biarlah Tuhan memberkati mereka ini untuk mengalami kesembuhan. Kiranya bilur-bilur-Mu untuk dapat menyembuhkan mereka, karena Tuhanlah tabib yang paling sempurna. Tuhan, demikian juga keluarga yang mengasuh, yang mendampingi saudara-saudara kami yang mengalami proses sakit penyakit, baik juga dalam hal penyembuhan. Biarlah kuatkan mereka, berikan kemampuan, berikan kesabaran, biar mereka mampu juga untuk mendampingi saudara-saudara atau ibu kami yang mengalami sakit. Demikian juga Tuhan, kami banyak hal kekurangan menghadapi sesama kami, baik juga saudara kami, baik saudara yang bertetangga, baik juga saudara di mana kami sebangsa dan setanah air. Kiranya Tuhan ampuni dosa kesalahan kami, biar juga kami layak sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat kami saat ini belum bisa berkumpul bersama di GKI Pondok Makmur seperti bagaimana biasanya karena pengaruh COVID-19. Kiranya Tuhan juga untuk menolong kami, biar kami juga untuk orang yang akan datang dapat mampu bersekutu bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Hal-hal kekurangan kami terhadap Tuhan, kiranya Tuhan untuk mengampuni itu, biar juga kami juga sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mohon ampun ya Tuhan. Amin. Oma Opa, ibadah sudah selesai. Namun bukan selesai hanya di sini. Masih berlanjut dan berlanjut terus sampai kapanpun ibadah tidak akan selesai. Apalagi ibadah senior yang kita nikmati ini. Kita bersyukur ibadah telah selesai dengan baik. Oma Opa boleh mendapatkan kekuatan yang baru,
mendapatkan kehidupan baru lewat firman yang sudah disampaikan Pak Gultom, dan senantiasa mendapatkan sukacita. Mari Oma Opa, sebelum ditutup nanti oleh Pak Gultom, doa penutup dan juga berkat yang disampaikan oleh Pak Gultom, mari kita menaikkan pujian penutup sebagai ucapan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita akan menaikkan pujian yang penuh sukacita. Mari kita bergoyang bersama, meskipun lansia tapi kita tetap berjiwa muda. dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah usai. Untuk itu kita tetap menanti dengan penuh iman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ibadah kami saat ini telah usai. Proses demi proses berjalan dengan baik. Semua yaitu Tuhan karena penyertaan Tuhan berproses dari awal, pertengahan hingga akhir, tidak kurang suatu apapun. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini, akan kami kembali ke kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan juga menuntun, menyertai, dan membimbing dan memberkati kami semua
Komisi Lansia. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami satu persatu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.